radiasi kira-kira pasien kanker itu 70% butuh radioterapi. Kemudian juga mungkin 80% butuh kemo. Jadi tergantung kasusnya Pak, sama tergantung stadiumnya. Nah kebetulan kan di sini dialisan sudah komplit nih, operasinya bisa, kemonya bisa, radiasinya bisa. Jadi semua bisa di sini. Memang kan pasien terbanyak dari kabupaten Bandung. Terbanyaknya ya? Iya. Berapa persen? Lebih dari 50%. Sebetulnya kan tetap multifaktor Pak. Jadi memang nggak bisa ada pencetus satu ini langsung jadi begitu gitu ya. Dan kita nggak bisa mengelompokkan dari wilayah ini kebanyakan diakibatkan oleh ini gitu nggak? Nah belum ya? Pak, belum sampai segitu. Ya. Ke depan nanti mungkin kalau yang seperti kayak CA paru itu udah diketahui kan memang rokok faktor utamanya. Tapi kalau kayak payudara itu memang ini sekali ya, variatif sekali gitu. Terus kemudian serviks Pak, serviks ini kan sekarang sudah ada vaksinnya sebetulnya. Jadi sebetulnya ke depan tuh kita harap kasusnya bisa turun asal capaian. Karena kan vaksin serviks ini belum vaksin wajib ya Pak. Sifatnya masih sunnah gitu. Ya. Tapi karena sudah dengan banyaknya kasus ya, sebetulnya sih bagus juga ya diwajibkan untuk para ya, wanita ya. Betul, yang sudah mens gitu ya sebelum dia nikah itu waktu yang golden period perempuan ya kalau wanita. Apalagi Pak, kan kalau memang mungkin di desa masih banyak ya yang usia muda perempuan sudah nikah, itu faktor risiko. Jadi mungkin belum siap ya? Ya, jadi si porsionya tuh septiknya belum. Salah satu faktornya Pak. Terus ini bisa bilang pasien-pasiennya? Boleh Pak. Sebetulnya Alisan karena rumah sakit provinsi, jadi memang melayani dari seluruh Jawa Barat Pak. Cuma karena lokasinya kebetulan memang pas di kabupaten, memang 50% lebih itu pasien dari Kabupaten Bandung. Ya. Sisanya banyakan dari Bandung Selatan, Tasik, kemudian Garut, ada juga dari Sukabumi. Di sini dengan BPJS dilayani. Artinya unlimited. Jadi mau kemo, radiasi ya. Oh iya ini ya bagian dari bagaimana kesehatan masyarakat diperhatikan ya. Nah untuk pola hidup di masyarakat agar bisa terhindar dari apa yang namanya cancer, apa sih Dok yang hal simpel yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Sebetulnya kan kita kan punya PHBI itu ya Pak. PHBS atau PHBI, perilaku hidup bersih sehat. Oh iya, Ya jadi sebetulnya kita kan udah punya program edukasi yang terus lewat PHBS itu sebenarnya sudah banyak digalakan juga kan sebetulnya sampai ke tingkat-tingkat desa sebetulnya. Jadi kan juga ada mungkin dari masing-masing puskesmas itu udah punya program-program perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya itu bagaimana bisa minimal itu mengurangi insiden cancer. Efektif itu berpengaruh terhadap penurunan jumlah cancer. Nah memang untuk sampai kita bilang efektifnya datanya belum sampai Pak. Tapi setidaknya masyarakat juga diberikan warning ya, bahwa ini penyakit yang memang perlu keseriusan dalam hal pencegahan. Betul. Karena kalau sudah sampai pengobatan kan kosnya tinggi sekali. Nah sekarang kita mau ke tempat radiasi terlebih dahulu. Ayo. Lihatnya Pak. Sel-sel kanker tadi ini yang canggihnya yang kita punya gitu Pak dalam tanda kutip. Jadi biasanya kalau radiasi itu kan Pak tidak hanya sekali ya. Jadi biasanya berkali-kali dalam satu seri, misalnya 25 kali untuk seri. Jadi pasien memang harus datang tiap hari ke rumah sakit dari Senin sampai Jumat. Kalau mau radiasi memang seperti itu. Kalau misalnya ada kemonya, nanti kemonya juga ada yang seminggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, di luar dari yang radiasi ini. Kasus kita terbanyak nomor 1 masih payudara. Payudara ya. Nomor 2 biasanya serviks. Jadi memang perlu diketahui oleh masyarakat ya.
seperti tadi kita bahas, menjaga kesehatan itu penting. Betul, karena pengobatannya akan panjang, lama. Tadi juga kan ternyata ini juga antriannya sampai 1 bulan. Terus kemudian juga pastinya akan lebih merepotkan gitu ya bagi kita, bagi keluarga. Lebih baik mencegah. Sanes pada nyingsiran. Sepadas hadir gitu. Oke, kita lihat lagi ruangan yang lain. Ini namanya unit kobalt. Kalau yang di sana unit linek, ini namanya kobalt. Jadi dia sama memancarkan radiasi dari si mesin ini. Ya, memang nggak terang sekali karena kan pasien nanti supaya nggak terlalu silau. Perbedaannya dengan alat yang tadi, dong? Kalau yang ini dia sumber radiasinya itu ada sumber radiasi di dalamnya, namanya kobalt. Jadi dia memancar gitu. Kalau yang tadi linek itu dia sumbernya dibangkitkan listrik. Tapi dengan tujuannya yang sama, betul. Tujuannya sama, tapi beda tipe alat, masing-masing ada keunggulan, ada kekurangan. Ini untuk kasus-kasus yang misalnya tumornya itu superficial di kulit, misalnya di permukaan tubuh, itu lebih bagus. Tapi kalau yang tumornya lokasinya dalam, kayak tadi di serviks misalnya atau di paru-paru, mungkin yang